rekrutmen BEM baru di bulan September. Apa sih? Iya Papri, kan. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Pods Dairy, kupas tuntas kehidupan mahasiswa. Dengan saya Painel Laban dan teman saya. Desmiti Syawati. Iya, di sini kita sudah kedatangan orang-orang sibuk di kampus nih. Betul Iya. banget, Bar. Orang-orang terkenal juga ya kira-kira. Iya, orang Pasti, Bang. Oke nih, sebelum kita lanjut ke interview kita yang selanjutnya, ini apa kabar nih buat bintang tamu kita yang super hari ini nih? Apa kabar nih? Dimulai dari yang di samping Yasmin dulu kayaknya. Oke, gimana Pak kabarnya? Sebelumnya kayaknya ini post paling terlaris di RP3 kan ya? Amin. Amin. Kayak viewersnya udah jutaan orang yang nonton. Amin. Oh. Ini lebih ke roasting acara kita ini. Enggak juga, karena dilihat-lihat sering muncul di kanal YouTube gitu. Oh iya? Iya. Waduh, terima kasih. Ada sarkas ya dulu ya. Oh iya. Gimana nih Kak kabarnya? Sebelumnya kabar saya alhamdulillah baik. Sekalian perkenalan deh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Ilham, biasa dipanggil Alvin, lulusan dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Oke. Oke. Kak Alvin ya. Siap. Oke. Untuk yang di sebelah saya namanya siapa nih? Oh, saya. Iya. Nggak kenal aja. Ya, perkenalkan, nama saya Dani Rahmat, saya dari Manajemen Informatika tingkat 2. Oke. Berarti Udah banyak ini ya nih kayak nih. Inceran ciri-ciri. iya, Alvin dan Dani ya. Baru proses. Oh, Coblos nomor 2. Mencalonkan ini. Ketua RT ya. Penerus bangsa bos ya? Iya, Zal. Oke. nah sekarang udah nih perkenalannya. Kabarnya belum nih gimana Dani? Ya, Iya. untuk saat ini sih alhamdulillah serat karena Baru mengingat- puasa ya? Iya, karena mengingat sekarang ini bulan puasa. Belum buka emang. Udah lah. Alhamdulillah udah Udah ada yang masukin? Ada, Udah ada yang masukin lo? Alhamdulillah nggak ada. Bareng Mbak. Berarti nggak alhamdulillah dong namanya. Kebetulan mabok nggak masak. Oh, Beli iya. lagi. Beli di warung. Nah, dari kabar tadi kan kita udah kenal nih ya, ada Alvin sama Dani. Nah, Alvin sama Dani tuh sekarang kesibukannya kira-kira di kesibukan apa nih? Sibuk kerja kah, kuliah kah, atau ada organisasi yang diikutin gitu? Jadi yang pertama adalah saya di sini kesibukannya setiap harinya itu pertama kerja, terus sorenya kuliah, Oke. minggunya organisasi. Jadi paket komplit. Sibuk Jadi, banget ya. Pasti Nggak ada paling ini, sibuk, nggak paling ada sibuk. libur ya? Banget Nggak ada ya. libur. Full. Pekerja keras terus kan wanita-wanita ini. Siap. Oh iya. Cewek suka nggak sih cowok-cowok pekerja keras kayak gini? Oh iya, suka. Suka ya? Apalagi bad duitnya ya. Yo, pasti. Itu mah udah pasti. Iya. Number one. Berarti kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Keren. Sambil organisasi, Pak. Sambil organisasi. Organisasi juga. Iya. Keren. Oke, nanti kita tanya lebih dalam lagi organisasi apa nih yang diikutin nih. dari awal ini. Iya. Siap. Nah, kalau Dani gimana nih, Dan? Iya, sekarang ke Dani. Kesibukannya apa nih? Untuk pagi sih saya biasa kuliah Hmm. dan untuk siang itu sekarang saya bekerja menjadi aslab di Buset. Di kampus tercinta ya. Terpercaya sama dosen kan? Iya. Ini Kebetulan iya saya dipercaya di kampus untuk menjadi aslab. Waduh. ini kita atlet pertama nggak sih? Mungkin Iya, sebelumnya kan benar. belum pernah ada. Iya, belum pernah ada. Iya, benar-benar. Dari kita masuk kan kita kayak nggak pernah lihat ada asli ya. Nah, gitu benar. kan. Nah, untuk kalian yang sering ada kelas di lab, pasti Iya. Dani kan? Yes. Ini jalan para cioi-cioi. Yang duduknya paling belakang nih, Iya, setiap benar. kelas. Itu asli. Iya, benar. Tukang ini nih, benerin komputer ya? Ya benar tuh. Kalau komputer ada yang mati tuh, nah itu tugasnya. Jadi kalau kursi yang goyang-goyang saya benerin. Nah itu mas topik. Oh, beda ya. Beda Oh, divisi ya. kira-kira. Oke, Beda oke. Berarti dua-duanya ini laki-laki pekerja keras nih, Jasmine nih. Betul. Kesukaan ciwi-ciwi nih. Kayaknya Iya nggak sih? Jangan-jangan udah ada gebetannya semua nih. Iya. Aduh. Boleh kali di spill? Kita fokus organisasi dulu sama ini dulu. Oke. Urusan cewek belakangan ya. Iya. Nah, tentang organisasi nih, katanya kan tadi
apa namanya ikut di organisasi juga. Iya. Kalau dari Alvin, dia organisasi apa nih Bin di kampus? Oh nggak dari awal pas saya mau. Oh boleh. Dari awal. Dari awal juga boleh. Dulu saya tuh introvert orangnya mas. Oh iya. Pendiam gitu, sangat diam. Masa nggak bisa? Jangan lah. Harus. Awal kelas SMP introvert, terus SMK mulai tertarik sama organisasi OSIS. Saya masuk, join, terus lama-kelamaan jadi ketua kabid kepala bidang di satu OSIS. Nah terus setelah lulus SMK saya lanjut kuliah. Saya nggak langsung terjun di BEM. Saya buat semacam organisasi baru nih. Iya. Itu namanya Humera. Humera tuh dia organisasi yang mengedepankan memanusiakan manusia. Oh, berarti aksi sosial ya. Tapi sosial. Oh, Jadi oke. di situ saya dengan beberapa rekan sama mahasiswa itu Iya. sepemikiran tuh ya. Dan pada akhirnya kita buat organisasi Humera itu eksternal kampus. Lama-kelamaan organisasi berjalan dengan baik, lalu direkrut sebagai UKM kampus. Setelah berjalan 1 tahun, ada namanya rekrutan Badan Eksekutif Mahasiswa Iya. BEM. Iya. Jadi di awal tahun 2022 saya coba tertarik masuk BEM dan pada akhirnya saya keterima di Ketua Koordinator BEM Kampus Cikarang. Oh, Jadi sekarang saya menjabat sebagai Ketua Koordinator sih. Wih, Keren sih, Bang. Keren. Memang udah ada ini ya, bakat dari pemimpin ya, Iya, dari SMA ya. Awal dari SMK ya. Iya, tapi keren juga loh. Berarti Alvin ini salah satu pelopor ini ya, terbentuknya Humera ya. Iya, Kita jadi- tahu lah Humera lah. Berarti sekarang Humera itu udah jalan 2 tahun ya? Jalan 2 tahun, hampir 2 tahun. Waduh. Sekarang masih Pegang Humera atau- ikut ngurus Humera atau gimana? Sekarang saya juga lebih ke penanggung aja, jadi di belakang layar lah ibaratnya. Di belakang layar yang tetap ikut berjasa ya. Siap. Waduh, keren sekali. Mulia sekali hati Alvin ini. Amin. Iya. Kalau Dani nih, Oh, jadi gimana dari? Pada awalnya sih saya ikut-ikut organisasi itu waktu SMP di rumah. Dulu saya itu sama orangnya introvert banget, gak mau main sama orang gitu. Cuman seiring waktu berjalan, saya pikir wah kayaknya bagus nih kalau kita ikut-ikut organisasi gitu. iya, banyak temen ya. Nah, kebetulan waktu itu ada pemilihan ketua OSIS. Jadi saya itu coba-coba lah awalnya menjadi calon ketua OSIS. Keterima? Kebetulan banyak yang milih saya tuh. Udah. Menang nggak? Alhamdulillah. Baru tahu loh. Iya, Oh, itu juga baru itu tahu. Itu SMP tuh. Oh, SMP. Itu SMP. Oh, iya, iya. Pas SMA itu saya nggak ikut OSIS karena saya sibuk banget tuh karena harus bantu orang tua juga di rumah karena orang tua saya juga seorang pengusaha jadi seperti itu. Dan saya itu waktu SMA itu lebih disibukkan dengan main sepak bola. Oh. Karena emang saya atlet. Iya, Idaman banget. Iya, dengar dan ini juga ini pernah ikut apa namanya seleksi di Persib ya Dan ya? Oh, Enggak. Nih persatu sepak bola Bojongmangu. Ngomong seleksi saya juga pernah ikut seleksi. enggak salah kan Bukan gue. ya. Indonesia Idol bukan? Bukan. Oh, bukan. Persikasi Bekasi. Oh, Persikasi Bekasi. Itu waktu Iya. untuk U18 kalau nggak salah itu. Oh. Waktu saya itu lagi SMA. Terus Lolos. Alhamdulillah enggak. Sampai di tahap mana tuh ikut seleksinya? Iya. Sejauh mana ikut seleksi? Itu seleksi kan ada beberapa tahap tuh ya. Yang pertama itu daya tahan tubuh dulu. Oke. Dan yang kedua itu larinya itu cepet atau enggak gitu. Nah saya itu kebetulan nendangnya kurang akurat. Oh. Nah jadi saya kalah di situ sama teman-teman yang lain karena saya ini berat-berat semua nih. Iya. Karena memang semua itu kayaknya atlet-atlet wah luar biasa mereka. Mungkin dari kecil mereka itu udah ikut SSB ya, Nah, Dan, ya? iya, Bisa mungkin jadi ya, ya. bisa jadi. Iya, jadi lebih terlatih lah mereka dalam beberapa teknik. Iya, benar. Iya, mereka lebih di situ. Ya nggak apa-apa. Paling kayaknya sekarang sih Dani jadi ini nih, jadi pemain apa ya? Pemain hati Utama wanita. Di Jangan. Pemain Blok. handal di LSA maksudnya. Oh, Oh iya, berarti
sekarang Dani ikut UKM atau gimana di kuliah? Untuk saat ini sih kebetulan saya megang juga UKM sebagai wakil UKM LSA, dan saya juga sekarang ikut organisasi BEM juga sebagai wakil koordinator BEM. Tapi katanya ketuanya nggak jalan gimana? Kebetulan kayak ini ketuanya tuh sibuk sekali. Oh, sibuk. Oh iya. Oh. Halo, Aduh, ketua LSA? LSA, coba. LSA. Coba dong hadap. Iya. Berarti bintang tamu kita kali ini itu ketua koordinator dan wakil koordinator Wakilnya. BEM. Ya, betul. Oke. Tapi kira-kira ada alasan spesifik gitu, kenapa kalian tuh tertarik gitu mau ikut BEM gitu? Iya, punya kenapa dulu? Oh, Iya. kenapa? Ikut BEM? Jadi pertama alasan kita harus berorganisasi ini teman-teman nih harus nih yang mungkin berpikiran bahwa organisasi itu nggak ada manfaatnya itu salah banget. Saya ketika bekerja di luar ini ketika kita berorganisasi yang pertama adalah kita bisa semacam problem solving, memecahkan masalah secara detail, terus juga kita bisa berbagi waktu dengan baik, terus juga kita bisa memanage masalah dengan keterampilan dan lain sebagainya. Jadi organisasi itu mengajarkan kita bahwa kita tuh perlu namanya bergaul sama orang, cari relasi, sehingga nantinya ketika kita ada kebutuhan atau hal apapun banyak orang loh yang kenal kita, banyak orang yang membantu kita kayak gitu sih. Oh, berarti menurut Alvin organisasi itu bersosialisasi yang baik, Iya. mendapatkan ilmu-ilmu baru, Betul, contohnya pemecahan masalah, yang kayak gitu-gitu ya. Jadi bisa membangun jaringan. Oh, oke, Relasi, oke. relasi. Relasi itu sangat penting. Ya, berarti itu alasan Alvin kenapa pada waktu itu mau ikut di BEM, organisasi BEM. Oke, kalau dari Dani? Untuk saya sendiri sih pada awalnya cuma iseng-iseng doang sih. Waduh, Iseng-iseng berhadiah. udah kayak penjual bakso borak sih. Iya. Iseng-iseng doang. Di blog ya. Mawar. Oh, berarti pada awalnya nggak terlalu serius nih pengen ikut Nggak, organisasi iya, BEM nih. iya. Tapi pada awalnya itu saya memang nggak serius, cuman hanya iseng-iseng aja sih. Iya. Kebetulan saya itu berpikir, wah kayaknya emang bagus juga sih melatih public speaking untuk saya juga, terus nambah teman juga. Oh ternyata pas saya udah masuk di BEM ini, oh seru sekali benar. Banyak kegiatan, jadi saya itu nggak di rumah terus gitu. Oh, oke. Kalau sebelum saya masuk BEM itu kadang-kadang suka boring gitu di rumah. Iya, kuliah pulang Iya, gitu ya. Masuk aku kupu-kupu gitu. Iya. Sekarang pura-pura ya? Iya, kuliah rapat. ya semenjak masuk BEM itu saya banyak banget kegiatan dari pagi sampai Malam. sore. Sampai pagi lagi nggak? Sampai pagi lagi. Untuk saat ini iya, benar. Baru sampai jam 9 malam baru saya bisa pulang. Oke, karena kerja ya. Ya, benar. Berarti nggak ada ini dong, nggak ada suka duka dong di apa namanya? Nggak ada suka duka ikut BEM gitu. ikut BEM, ikut organisasi. Nggak maksud gua nggak ada suka duka menjadi ketua dan wakil koordinator BEM. Ada nggak menurut lo suka dukanya dalam organisasi ini? Mungkin suka dukanya adalah ketika kita menyusun kerangka laporan, terus juga mencari kegiatan-kegiatan yang dimana kita perlu masalah pendanaan dari eksternal maupun pemateri dari eksternal juga, sehingga kita bagaimana caranya nih setiap program kerja yang sudah kita buat itu bisa terrealisasikan semua, terus juga dari audiens dan sebagainya, sehingga semua kalangan bisa menerima itu semua gitu. Dan juga suka dukanya adalah ketika para anggota ketika awal masuk BEM udah itu semangatnya tuh luar biasa. Ketika seiringnya waktu berjalan semacam kura-kura Meredup ya, semangat itu redup ya. ya mungkin dia harus cari rumah untuk dia menyepi dulu gitu. Asik. Sehingga akhirnya dia keluar dari rumah, BEM udah kelar. Seperti penyindir ya? Jadi untuk seluruh anggota BEM sekarang semangatnya ditunggu. Kita masih ada program banyak lagi dan butuh waktu untuk bisa berjalan dengan bersama-sama kayak gitu. Oke. Berarti mengatur anggota BEM untuk jadi satu, untuk lebih kompak itu. Nah, itu butuh pemikiran yang luar karena kita berbeda-beda kepala gitu. Iya, benar. Bagaimana Beda sifat, gitu. gimana kita harus bisa mempunyai visi dan misi yang sama,
sehingga seluruh anggota tuh bisa menjalankan lah apa yang kita sebagai ketua dan wakil ketua menyiapkan itu semua gitu. Jadi kadang ketika ada rapat, ketika kita bilang sebagai ketua, banyak dari anggota-anggota B aja, C aja gitu. Tapi kita tetap sebagai organisasi kita bermusyawarah bagaimana ketika A, B, dan C itu jadi satu, muncullah itu yang terbaik dari semuanya. Jadi suka dukanya lebih ke masalah ke personil, kedua adalah dari problem eksternal maupun internalnya, sehingga masalah itu bukan jadi hambatan tapi bagaimana kita bisa menghadapi masalah tersebut sebagai peluang kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Bener. Menyelesaikan masalah ya. Iya, betul. Oke. Kalau dari sini gimana? Kan wakil nih, Iya, ya kan? benar. Apalagi kan mungkin sering tinggal Calvin kayak kerja Kerja. gitu kan. Jadi Dani yang handle gitu. Nah, kalau dari Dani sendiri ada nggak sih suka dukanya jadi wakilnya Calvin gitu? Untuk suka dukanya sih udah pasti ada ya. Udah pasti ada. Aduh. Terutama untuk teman-teman anggota atau Iya. gimana? Oh ada? Ada. Aduh. Untuk dukanya dulu lah. Oke. Masalah dukanya. Kalau untuk dukanya udah pasti ada, setiap organisasi udah pasti ada, karena setiap tadi yang bilang Calvin itu, kita kan ada beberapa orang tuh ya di situ memiliki pemikiran berbeda-beda. Kadang-kadang juga ada yang malas juga, ya bener nggak Vin? Banyak. Banyak yang males ya anak-anak dari itu ya. Ternyata ya di Waduh. luar Berarti Salah kita, ya. berarti untuk teman-teman yang di BEM ini adalah apa? Curhatan dari 10% dari ketua gitu. Iya, ketua dan wakil koordinator BEM Cikarang. Jadi jangan hanya acara aja yang muncul, tapi ketika rapat sebelum acara, karena kita beda dari peserta gitu ya. Jadi Kita- tolong kerjasamanya ya. Iya. Kita panitia Tolong dilihat ya. Iya. yang menyusun acara, Betul. menyusun event ya. Bener. Sampai finishing juga kita harus kita sendiri gitu, bukan orang lain. Iya sih. Jadi kompakatnya makin terus terjaga gitu. Dan menurut lu dan sama Alvin, penting gak sih organisasi ini untuk teman-teman mahasiswa? Kan banyak gak sih? Tapi nggak semua mahasiswa sih. Tapi kan ada aja mahasiswa yang bikinnya kayak gini. Apaan sih ikut organisasi? Iya. Jadi babu kampus, Buang waktu, nyusun capek, iya. nyusun acara, nyusun event, kayak gitu-gitu. Selesai acara kita beres-beres Betul. lagi. Betul. Kan pemikiran mereka kayak gitu. Menurut lu gimana, Bin? Menurut gua apalagi kan di sini gua juga sambil kerja gitu ya. Mungkin Iya. teman-teman yang masih kuliah reguler ataupun hanya kuliah aja gitu ya. Teman-teman masuklah ke organisasi gitu ya. Bukan hanya kita mengajarkan teman-teman untuk ikut ke BEM ataupun UKM, maupun itu teman-teman pengen ikut di organisasi luar. Saya menyarankan teman-teman untuk ikut gitu. Kenapa? Yang pertama adalah teman-teman di situ bisa melatih leadership, kepemimpinan, bagaimana teman-teman misalnya jadi anggota pun ketua bisa mengatur bawahannya, terus juga melatih public speaking ketika nanti teman-teman bekerja itu udah pasti berbicara ataupun penyelesaian masalah-masalah, sehingga nantinya ketika kalian bekerja itu nggak hanya sekedar teori aja yang didapatkan ketika teman-teman belajar di kampus. Sedangkan kan kita berbicara sama orang banyak ataupun orang luar ketika berorganisasi, ketika kita sudah berada di perusahaan, kita tuh berbeda-beda dengan apa yang ada di teman-teman di kelas itu. Kita berpikiran bahwa kita harus bisa menyamakan atau enggak harus sesama rata lah sama anggota-anggota yang ada di perusahaan, sehingga nantinya ketika kita ikut dalam organisasi bukannya kita membuangkan waktu, tapi bagaimana cara kita mendevelop sehingga organisasi itu sangat bermanfaat untuk kita sendiri gitu. Ya, organisasi itu merupakan tempat kita untuk belajar lah, Bin. Ya, betul. Benar. Karena kan belajar kan bukan hanya sekedar di dalam ruangan gitu loh. Iya, belajar bukan sekedar akademis ya, Ya, betul, secara betul. akademik ya belajar. Jangan secara soft skill, keterampilan dan sebagainya kan itu penting untuk Penting menyokong banget lah. Iya. dari teori kita itu sendiri gitu loh. Karena kan di organisasi juga kayak apa yang kita dapat di kelas tuh beda gitu sama apa yang kita dapat di organisasi gitu. Iya, Jadi benar. belum tentu ada di kelas juga gitu. Karena kita di sini juga kan mempraktikkan dari kita menyusun laporan, dari kita benar. menyusun kerangka sehingga nantinya acara yang kita buat tuh bisa berjalan dengan lancar gitu loh. Kita di sini lebih banyak ke praktik sehingga nantinya ketika ditanya perusahaan nih, kamu pengalaman organisasinya apa? Penyelesaian masalah apa? Sehingga nanti ketika kita interview sama user,
itu kita bisa menjelaskan kita pernah jadi anggota BEM, kita pernah jadi ikut UKM, sehingga nantinya menjadi daya jual kita loh. Iya, benar. Sehingga kita bisa lebih utama ketimbang kita sebagai mahasiswa biasa gitu. Setahu gua juga kalau misalnya untuk lulusan perguruan tinggi ya, Iya. kalau pas mereka di interview penerimaan kerja, poin plus loh mereka ikut organisasi. Betul, jadi poin plus karena iya. organisasi itu mengajarkan kita bahwa penyelesaian masalah tuh harus cepat mungkin, terus juga kita harus develop kita tuh bisa public speaking dengan baik dan lain sebagainya. Dan itu semua dapatnya dari organisasi. Organisasi benar. Karena itu belajar secara tidak akademik ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Karena cuma kuliah doang nggak cukup ya. Betul, nggak cukup. Kadang kan kalau kuliah doang kita lebih banyak ke teori. Tapi kan kalau kita organisasi kita bisa berbicara langsung sama teman kerja dan sebagainya, sehingga nantinya kita bisa mengimplementasikan apa yang kita dapat di kelas, kita bawa ke organisasi. Itu yang benar. Kayak Dan gitu. begitu juga mungkin sebaliknya ya, apa yang kita dapat di organisasi, hal-hal Ya, baru, betul. pelajaran-pelajaran baru, Benar. siapa tahu bisa kita terapin juga di kelas kayak gitu. Tuh. Oke. Terus sampai sekarang nih, kegiatan apa, kegiatan terseru apa yang menurut lu yang pernah kita jalanin di BEM, yang pernah kita yang pernah kita selesaikan di BEM. Iya, di BEM. Apa Siapa tahu ini kan acara mana yang terseru menurut lu? Acara mana yang terseru gitu menurut kan, lu? jadi setelah ikut BEM di Mungkin tahun ini. acara keseruan kita pas pengabdian masyarakat kemarin di Ya, Bantar Gebang. Oh, Itu menurut iya. saya lebih seru aja karena kita tuh semacam memanusiakan manusia gitu. Kita nggak hanya sekedar memikirkan perut kita, memikirkan duit kita sendiri dan sebagainya, sehingga nanti kita sama-sama berpikiran bahwa kita tuh sama orang lain gitu. Mereka tuh butuh kita gitu, bukan Iya. kita butuh mereka. Sehingga kita berlomba-lomba bagaimana kita bisa membuat senang semua orang dan lain sebagainya. Itu paling seru lah pokoknya pengabdian masyarakat tuh. Karena kita hujan-hujanan kan waktu itu ya, hujan-hujanan, Macet juga. macet juga. Lumayan jauh juga. Terus juga kalau ya. daerah Bantar Gebang kan Iya. teman-teman bisa tahu kan daerah Bantar Gebang seperti apa. Namun itu nggak menyurutkan semangat kita karena kita tahu tujuan kita tuh kita pengen happy, kita pengen sharing keterampilan kepada Iya, adik-adik kita, berbagi. dan kita Berbagi kebahagiaan juga. Kebahagiaan juga itu sangat-sangat seru lah pokoknya. Oke, berarti menurut lo hal terseru sejauh ini yang pernah kita laksanain di BEM itu adalah pas bakti sosial. Bakti sosial, Iya, Nah, benar kalau sih. misalkan untuk Dani gimana nih? Apakah Untuk ada saya, kegiatan lain atau sama gitu? ya untuk saya sendiri sih kegiatan terseru ya yang dibuat oleh BEM itu adalah kelas meeting kemarin tuh. Oh iya, ketiga pesta ya. Ya, Pesta. banyak lomba tuh. Baru ada di sini kan. Iya benar. Baru tahun tahun kemarin nggak ada ya? Nggak ada. Emang keren wakil koordinator Oh, dan iya. wakil koordinator BEM tahun ini. Mereka membuat beberapa program baru dan terobosan-terobosan baru ya Bener. sih. Kedepannya juga kayaknya masih banyak rencana-rencana kegiatan Iya, sih. masih banyak. Oh, masih banyak ini Masih ya. kita rangkaian masih rangkaian. Jadi teman-teman mahasiswa Cikarang tunggu kejutan dari kita. Kita pengen kita berjalan bersama sehingga nantinya makin akrab, Iya. nggak ada pembatas dan sebagainya kayak gitu. Jangan lupa untuk ikut meramaikan setiap dari program kita. Iya, Betul. pasti. Program BEM kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk 1 atau 2 bulan ke depan, kira-kira ada rencana apa nih kalian untuk dari BEM sendiri gitu? Dari BEM sendiri untuk kegiatan kan kita bulan Ramadan nih. Iya, Benar-benar. Mungkin kita fokus di bulan Ramadan dulu. Kita nanti ada kegiatan buka puasa bersama plus santunan anak yatim. Terus juga kita ada acara tahunan dan alhamdulillah Cikarang jadi tuan rumahnya itu sharing experience. Jadi kita kumpul seluruh BEM LP3I se-Jabodetabek sehingga nanti kita bisa sharing ke teman-teman yang ada di BEM seluruh Jakarta, LP3I Jakarta. Kita bisa berbagi informasi mengenai BEM yang ada di sini dan sebagainya sehingga nantinya seluruh informasi yang udah kita jalankan ataupun sistem yang udah kita buat semoga mereka bisa meniru dan sebagainya dan itu jadi daya jual kita sendiri gitu loh. Kayak gitu. Berarti sharing experience itu kayak apa nih yang baru, yang beda, yang udah dilakukan di Cikarang. Ya betul. Siapa tahu itu bisa jadi cerminan untuk kampus-kampus Betul, lain. betul. Oh. Karena Dan kan kita rangkaiannya apa aja sih Bin, di sharing experience? sebenarnya kita nanti
pertama adalah kita diskusi bersama sebagai saya ketuanya sendiri mempresentasikan program kerja BEM setahun ini, terus juga program kerja yang sudah terlaksana. Iya. Terus juga kita berdiskusi bagaimana permasalahan yang ada di sini ataupun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nantinya itu kita jawab sehingga nantinya ada titik ketemunya sehingga program-program yang udah kita buat maupun teman-teman dari seluruh BEM PLJ itu bisa lebih baik lagi gitu loh. Jadi contoh ataupun membuat hal baru sehingga kita gak monoton dengan satu hal aja gitu loh. Iya. Gitu. Jadi tunggu aja nanti ada kita sharing experience dan juga ada santunan anak yatim juga kayak gitu sih Bang. Oh, oke. Itu sama presentasi UKM juga kan? Ya, pasti kan nanti kita libatkan karena BEM sendiri itu punya bawahan sendiri Mas. Jadi dia di bawah BEM tuh ada organisasi sendiri, itu ada UKM. UKM itu kegiatan mahasiswa yang dimana induknya itu BEM. Juga tuh BEM. Jadi yang menaungi seluruh UKM yang ada di Cikarang ini itu BEM. Itu adalah BEM ya. Ya, iya. Oh, oke. Jelas sih. Keren Ivan. Semangat lah buat ketua dan wakil ketua koordinator BEM Cikarang. Nah, untuk sebelum penutupan kali ya, saya meminta ke Kak Alvin sama Kak Dani nih, ada pesan nggak nih untuk adik tingkat? Sebentar lagi kan kita di bulan September ya, kira ada open recruit gitu ya untuk adik kelas gitu, adik tingkat. Nah, pesannya apa nih? Kira-kira agar mereka tuh tertarik gitu mau ikut BEM. Iya, tertarik untuk ikut organisasi. Betul. Oke. Ayo bisa Ada pesan disampaikan. Mungkin sedikit informasi kita akan ada open registrasi rekrutmen BEM baru. BEM baru di bulan September. Apa sih? Iya Pak Pri. Kak. Gak apa-apa ntar ya. Siapa udah pergi tiba-tiba ketawa udah gitu. Jadi kita ada sedikit informasi untuk mahasiswa-mahasiswi di RPJ Cikarang bahwa nantinya kita ada open recruitment BEM di bulan September. Mungkin bagi adik-adik yang ingin ikut dari sekarang mulai mencari tahu apa sih itu BEM sehingga nantinya teman-teman bisa mempersiapkan apa aja persyaratan-persyaratan untuk ikut BEM. Teman-teman bahwa masuk BEM itu bukan jadi alasan untuk teman-teman bolos dari kuliah dan sebagainya. Tapi teman-teman dari situ bisa belajar bagaimana bisa ikut berorganisasi yang nantinya bisa jadi daya jual teman-teman ketika teman-teman lulus kuliah. Terus juga di situ teman-teman belajar bagaimana memecahkan masalah. Terus juga teman-teman bisa jadi public speaking yang baik dan lain sebagainya. Jadi tolong untuk teman-teman yang sekarang di tingkat 1 maupun nanti di tingkat 2, mungkin kita apa di tingkat 2 ya? Iya. Iya, Tingkat 2 kita mungkin teman-teman untuk yang tingkat 2 dipersiapkan aja dari sekarang sehingga nanti ketika kita udah buka organisasi teman-teman udah siap untuk daftar kayak gitu. Iya, mempersiapkan diri lah Mempersiapkan ya. diri, Iya, ya. betul. Oke, kalau dari Dani ada pesannya nggak? Untuk pesannya sih jangan takut ya. Jangan takut itu. Iya benar, Iya. jangan takut ikut BEM ya. Benar. Karena ikut BEM itu enak loh sebenarnya. Seru gak sih? Iya, Seru ya? seru banget. Kalau emang di pikiran mahasiswa-mahasiswa lain itu bahwa ikut BEM itu capek. Pusing, Iya, capek. pusing. Katanya nggak pulang-pulang katanya gitu. Enggak juga. Ada yang ngomong gitu ya? Iya, ada. Padahal itu kalau kita ngikut organisasi, apalagi di kuliah ini, ya ibaratnya ini kita akhir ya. Nah, benar Iya. ya, pendidikan. Setelah itu kan kita langsung kerja ya. Iya benar. Kerja dan terjun ke masyarakat luas sehingga ketika teman-teman udah terjun dan lulus dari sini teman-teman bisa menguasai berapa skill yang mungkin teman-teman dapatkan hanya di organisasi. Salah satunya ada public speaking, terusnya Betul. memiliki kepribadian yang Baik. jiwa pemimpin lah seperti Iya. itu. Oke. Luar biasa sekali ya perbincangan. Agak cukup ini ya, serius ya. Iya. Dalam ya. Iya. Tidak ada Tidak ada. sedikit candaan dengan para pejabat-pejabat kampus nih. Betul banget. Oke. Terima kasih untuk Alvin dan Dani sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita. Tuh. Semoga BEM kedepannya semakin bagus. Amin. Alvin dan Dani diberikan kesehatan, Amin. lancar pekerjaannya, lancar kuliahnya, Lancar program kerja untuk BEM-nya. dan lancar program kerja untuk BEM-nya juga. Oke, mungkin
Itu aja untuk acara kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel kita. Komen dan subscribe YouTube channel kita. Mungkin itu saja. Sampai ketemu di post dari selanjutnya. Bye. Bye. Oke. Ya, betul. Oke. Tapi kira-kira ada alasan spesifik sih kenapa kalian tuh tertarik gitu mau ikut BEM gitu? Iya, punya kenapa dulu? Oh, kenapa? Kenapa ikut BEM? Jadi pertama alasan kita harus